Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Yazid dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dengan NIM 21042228. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas teori sosial dengan dosen Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori modernitas. Yang pertama adalah konsep dasar modernitas. Teori modernitas menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara Eropa lainnya. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, aspek-aspek modernitas. Menurut Kumar, ciri-ciri modernitas adalah 1. Individualisme. Menurut John Smith dan Patricia Abundance, 1990 membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Yang kedua, diferensiasi. Munculnya spesialisasi, penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga, rasionalitas berarti memiliki perhitungan. Yang keempat, ekonomisme, yaitu seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. Yang kelima adalah perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Yang ketiga, tahapan modernisasi Walt Whitman Rostow. Yang pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahap ini, terjadi peningkatan industrialisasi dan pertanian beralih ke manufaktur. Yang keempat, menuju kematangan. Tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima adalah konsumsi massal. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massal dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Yang keempat, ciri-ciri modernitas menurut Comte. Analisis pertama dilakukan Comte sendiri. Ia menunjukkan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, konsentrasi tenaga kerja di pusat urban. Yang kedua, pengorganisasian kerjaan yang ditentukan berdasarkan efektivitas dan keuntungan. Yang ketiga, penerapan ilmu dan teknologi dalam proses produksi. Yang keempat, munculnya antagonisme terpendam atau nyata antara majikan dan buruh. Yang kelima, berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Yang keenam, sistem ekonomi berlandaskan usaha bebas dan kompetisi terbuka. Selanjutnya yaitu contoh modernitas. Contoh modernitas yang pertama ada bidang komunikasi. Yang pertama yaitu dengan munculnya modernisasi, maka komunikasi dari tiap-tiap individu semakin cepat. Tidak ada lagi susah payah dan gangguan atau penghalang dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Karena adanya teknologi juga kita semakin mudah dan dalam mengakses atau mencari informasi-informasi dari belahan dunia lain dengan sangat cepat. Contohnya sekarang ini kita menggunakan handphone. Yang kedua adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dengan munculnya juga modernisasi, dulunya orang-orang mempelajari segala sesuatu ilmu pengetahuan itu dengan menggunakan buku, menulis atau membaca, yang menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan mudah sekali rusak dan akan terbuang. Namun, karena adanya modernisasi ini, sekarang menjadi lebih mudah dalam mengakses buku dalam bentuk elektronik, sehingga dapat dibawa kemanapun dan tentunya sulit untuk rusak. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.